Persidangan kasus Hambalang di Pengadilan Tipikor pekan ini menarik disimak setelah majelis hakim menghadirkan Anas Urbaningrum sebagai saksi. Anas kembali dimintai keterangan seputar tudingan aliran dana miliaran rupiah dari proyek Hambalang pada Kongres Partai Demokrat 2010 lalu. Di persidangan, Anas tak sendiri. Loyalisnya yang tergabung dalam Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) hadir, termasuk Gede Pasek Suwartike. Apa yang dikatakan Anas usai persidangan? Lalu bagaimana kelanjutan pemecatan Gede Pasek oleh fraksi Demokrat? Berikut ulasan khas Metro TV. Jarak Duren Sawit ke Hambalang itu lebih jauh daripada Hambalang ke Cikias. Persidangan kasus skandal megaproyek Hambalang terus bergulir di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Persidangan kasus ini semakin menarik setelah mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akhirnya masuk tahanan KPK setelah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Pekan ini, Anas hadir dalam persidangan terdakwa Deddy Kusdinar di Tipikor sebagai saksi. Anas tiba di gedung Pengadilan Tipikor pada Selasa 21 Januari lalu mengenakan batik kuning. Kesaksiannya di persidangan itu mendapat perhatian dari rekan-rekannya yang tergabung dalam Pergerakan Perhimpunan Indonesia (PPI), termasuk Gede Pasek Suwartike yang menjadi sekjen organisasi bentukan Anas itu. Hingga kini, rekan-rekan Anas belum diizinkan untuk menjenguk Anas yang berada di tahanan KPK hampir 2 minggu. Sebelum persidangan dimulai, Anas mengaku tidak tahu relevansi antara keterangannya dengan kasus yang menjerat Deddy Kusdinar. Ketika hakim mencecarnya dengan pertanyaan adanya dugaan aliran dana Hambalang ke Anas, ia pun terus membantah. Anas mengaku bingung bila jaksa penuntut umum memintanya bersaksi di persidangan Deddy. Anas, yang juga mantan anggota KPU itu juga membantah telah menerima uang senilai 2,2 miliar rupiah dari PT Adikarya terkait pengurusan sertifikasi proyek Hambalang. Anas bahkan berseloroh dengan menyindir bahwa jarak rumahnya di Duren Sawit ke Hambalang lebih jauh dari jarak Cikias ke Hambalang. Duren Sawit itu jaraknya lebih jauh, ya. Jarak Duren Sawit ke Hambalang itu lebih jauh daripada Hambalang ke Cikias, itu udah pasti. Ya. Sudahlah, nanti sampean ngambil haknya penyidik, ngambil haknya CPU, ya kan? Nggak boleh juga itu. Dalam surat dakwaan untuk Deddy Kusdinar, Deddy menyebut Anas telah menerima aliran dana sebesar 2,2 miliar rupiah dari proyek Hambalang. Uang ini digunakan untuk membiayai pemenangannya sebagai Ketua Umum dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung, Mei 2010. Disebutkan pula, uang yang diserahkan secara bertahap dari PT Adikarya ini digunakan untuk membayar hotel dan sewa mobil untuk pendukung Anas, serta membeli handphone BlackBerry dan jamuan para tamu, serta biaya hiburan lainnya. KPK pun menyangkakan Anas melakukan tindak pidana korupsi. Dalam kasus ini KPK tidak hanya membidik penerimaan Anas dalam proyek Hambalang, tapi melebar hingga aliran dana dalam Kongres Partai Demokrat tahun 2010. Kalau Anas tengah tersandung kasus hukum di KPK dan Pengadilan Tipikor, maka Sekjen PPI, Gede Pasek Suwartike, sebentar lagi juga akan berurusan dengan hukum. Anggota Komisi 9 fraksi Demokrat, Gede Pasek Suwartike, akan segera melayangkan somasi kepada Ketua Harian Partai Demokrat, Syarif Hasan, dan Sekjen Partai Demokrat, Edi Baskoro Yudhoyono. Gede Pasek menuding keduanya telah melakukan pencemaran nama baik. Gede Pasek juga mengkritisi alasan Partai Demokrat memecat dirinya atas dasar pelanggaran kode etik. Dan saya coba, kalau saya dikatakan menyerang Partai Demokrat menusuk dari belakang, mana statement saya seperti itu? Dan tidak pernah ada larangan sampai sekarang tidak boleh menemani Anas ke KPK. Di tempat lain, pengamat politik Yunarto Wijaya juga menilai pemecatan Gede Pasek dari keanggotaannya di DPR bukan strategi yang baik bagi Partai Demokrat. Yunarto mengatakan, sikap ini bisa menjadi langkah buruk bagi Partai Demokrat jelang pemilihan umum 2014. Kali misalnya dalam konteks pemecatan Gede Pasek, di waktu yang bersamaan sangat ironis ketika ada penggeledahan terhadap ruangan di DPR terhadap 2 kader Partai Demokrat. Tapi sepertinya proses bersih-bersih ini hanya turunan
dari konflik politik yang terjadi di tubuh partai dengan tujuan membuat faksi tertentu. Menanggapi somasi yang diajukan oleh Gede Pasek, Partai Demokrat balik menyerangnya. Syarif Hasan menegaskan, pemecatan Pasek sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat dan akan terus menggelar bersih-bersih partai tanpa pandang bulu. Syarif pun akan siap menghadapi somasi yang diajukan Gede Pasek. DPP? Itu kan merupakan kesiapan kita juga. Untuk langkah bersih-bersih Partai Demokrat, apakah hanya menyingkirkan para loyalis Anas atau yang lainnya juga yang terlibat korupsi? Pokoknya kami berubah terus. Sementara itu, Wakil Sekjen Demokrat Andi Nurpati bahkan mempersilakan Gede Pasek untuk menempuh jalur hukum terkait pemecatan dirinya sebagai anggota DPR fraksi Demokrat. Ini mekanisme internal partai itu kan ada pada kebijakan pimpinan partai selain diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, tentu saja Pasek punya kewenangan juga untuk mempertanyakan atau mau menyoal kerana hukum itu tidak ada masalah. Gede Pasek dipecat dari keanggotaannya di DPR lewat surat pergantian antar waktu atau PAW yang ditandatangani Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan dan Edi Baskoro Yudhoyono pada 13 Januari 2014. Ketua fraksi Partai Demokrat Nur Hayati Assegaf mengatakan, pemecatan ini dilakukan karena Pasek dianggap melanggar fakta integritas dan justru mendukung korupsi yang dilakukan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Selain itu, Gede Pasek juga dianggap bertentangan dengan sikap partai terkait kritiknya yang menyebut ada intervensi dalam kasus Anas. Bagi Partai Demokrat, menurut Nur Hayati, apa yang dilakukan Pasek sangat merugikan partai. Bahkan, Partai Demokrat telah memiliki calon pengganti Pasek, yakni seorang kader dari Dapil Bali, tempat asal suara Pasek. Sebelum mengajukan somasi, Gede Pasek sendiri telah membantah tuduhan bahwa ia melanggar fakta integritas sebagai alasan pemecatan. Perseteruan Gede Pasek dengan Partai Demokrat sendiri bermula saat Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pasek bergabung dengan Ormas PPI bentukan Anas dan menjabat sebagai sekjen. Langkah Pasek berbuntut pada pemecatan dirinya dari jabatan Ketua Komisi 3. Ya, pemeriksaan intensif terhadap Anas Urbaningrum baru saja dimulai. Kalau Anas mau membuka semua yang diketahuinya dalam proyek Hambalang, maka cerita tentang skandal mega proyek ini tentu akan terus berlanjut. Setelah kematian beberapa binatang